Bengkalis Negeri Junjungan, Polbeng, Kampus Idaman. Selamat datang kami ucapkan salam pembuka sebagai awalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga kesempatan sehingga hari ini kita bisa hadir pada seminar dan workshop penyusunan instrumen akreditasi LAM Infocom. Salawat beriring salam, marilah kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Bapak Joni Kaster, yang diwakili oleh Wadir 1 Bidang Akademik, Bapak Armada MT. Yang kami hormati Ketua Majelis Akreditasi LAM Infocom sekaligus narasumber kita pada hari ini, Bapak Profesor Insinyur Zainal Arifin Hasibuan MLS PhD. Yang kami hormati Direktur Amik Selat Panjang yang diwakili oleh Pembantu Direktur 1 Bapak Adamdi Triaputra MKom. Yang kami hormati Ketua Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis Bapak Kasmawi MKom. Yang kami hormati Ketua Program Studi Sarjana Terapan Keamanan Sistem Informasi Bapak Jaroji MKom. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dosen, serta tendik di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu semua pada workshop penyusunan instrumen akreditasi LAM Infocom Program Studi Sarjana Terapan Keamanan Sistem Informasi. Sebagai pembuka, marilah sama-sama kita awali kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan workshop oleh Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Bapak Armada MT. Kepada Bapak Armada MT kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Profesor Zainal Arifin Hasibuan PhD yang alhamdulillah hari ini dengan segala perjuangannya kembali ya ke kampus kita Politeknik Negeri Bengkalis. Sekali lagi penghargaan dan terima kasih kami Pak dan selamat datang kembali di kampus Politeknik Negeri Bengkalis dalam kesempatan di kali ini dalam acara seminar dan workshop penyusunan atau pengisian borang instrumen akreditasi LAM Infocom. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan khususnya Pak Kasmawi di jurusan Teknik Informatika yang alhamdulillah hari ini tadi mungkin bersama dengan Pak narasumber ya Pak Prof Zainal dari Pekanbaru. Saya hormati Bapak Ibu dosen di jurusan Teknik Informatika, Bapak Ibu pimpinan unit dan bagian, salah satu ini ada Ketua Biro Administrasi Akademik Ibu Asniarti yang juga bergabung bersama kita di pagi hari ini. Baik, mungkin tidak banyak yang bisa kami sampaikan dalam kata sambutan kali ini. Yang jelas dengan segenap rasa syukur, puji alhamdulillah, dapat dengan kehadiran Allah, kita semua diberi kesempatan untuk hadir di kegiatan ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Baik, mungkin kalau kita lihat dari judul kegiatan kita hari ini adalah terkait dengan rencana usulan untuk akreditasi memberi pencerahan kepada kami semua yang akan melaksanakan akreditasi untuk salah satu program studi yang mendapat fasilitasi Pak pendanaan dari Direktorat Dirjen Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi, melalui skema pendanaan Competitive Fund, di mana salah satu program yang diusulkan adalah penguatan untuk akreditasi program studi keamanan sistem informasi. Dan di mana akreditasi ini sudah akan dilakukan bersama dengan LAM Infocom. Tentu dengan akreditasi ini harapannya adalah akan menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap kualitas layanan, kualitas akademik yang sudah kita jalankan. Nah, tentu harapannya juga bahwa di dalam penyiapan instrumen ataupun pengisian instrumen akreditasi nanti dapat memberi gambaran yang komprehensif, sehingga hasil yang kita dapatkan nanti harapannya dapat sesuai dengan harapan kita semua. Ya, karena ini adalah akreditasi yang pertama Pak untuk program studi keamanan sistem informasi dan juga akreditasi pertama kami ke LAM untuk Infocom. Beberapa hari yang lalu kami baru melakukan akreditasi untuk 2 program studi di bawah LAM Teknik. Ada di jurusan Teknik Elektro dan ada di 3 Teknik Elektro dan di 4 Teknik Listrik. Dan hari ini alhamdulillah kita mendapat kehormatan narasumber langsung dari LAM Infocom untuk bersama memahami, mencoba nanti menyusun ya draft dokumen untuk usulan akreditasi kita untuk D4 keamanan sistem informasi. Baik, mungkin tidak lain harapan kami agar kegiatan ini dapat berjalan lancar nantinya dengan hasil yang maksimal, sehingga kita semua memiliki persiapan yang baik untuk penyusunan dokumen instrumen borang akreditasi, begitu juga untuk perbaikan mutu pendidikan kita ke depannya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami juga menyampaikan permohonan maaf dari Pak Direktur Pak yang hari ini belum dapat bergabung bersama kita karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Baik, tadi kena diminta oleh pembawa acara sekaligus membuka acara, maka untuk berkah acara kita hari ini, marilah bersama-sama kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar dan workshop penyusunan instrumen akreditasi LAM Infocom kita nyatakan dibuka. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan asyari billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Armada NT. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi workshop penyusunan instrumen akreditasi LAM Infocom Program Studi Sarjana Terapan Keamanan Sistem Informasi oleh Bapak Profesor Insinyur Zainal Arifin Hasibuan MLS PhD dan akan dipandu langsung oleh Ketua Program Studi Sarjana Terapan Keamanan Sistem Informasi Bapak Jaro JMkom.
Selanjutnya, acara akan kami serahkan kepada moderator. Kepada Bapak Jaroji Mkom, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Zainal Arifin Nasibuan PhD selaku narasumber kita pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Armada MT selaku Wakil Direktur 1 Politeknik Negeri Bengkalis. Yang kami hormati Bapak Kasemawi Mkom selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika. Yang kami hormati Ibu Kasubag bagian akademik. Yang kami hormati Bapak Kaprodi Teknik Informatika Pak Supriya Mkom. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang bersedia hadir pada kali ini. Satu lagi yang saya hormati Bapak Wakil Direktur 1 Amiksat Panjang. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai acara inti pada kesempatan kali ini, yaitu seminar dan workshop penyusunan instrumen akreditasi LAN Infocom. Sebelumnya mungkin sedikit perkenalan Prof. Ya, Prof, narasumber kita. Oh ya. Ya. Lebih akrab dipanggil dengan Prof Uco. Ya, narasumber kita pada kesempatan kali ini Prof. Zainal Arifin Nasibuan PhD atau lebih akrab dipanggil dengan Prof Uco. Terima kasih Prof sudah hadir kembali ke kampus kita yang pengalamannya sungguh luar biasa saat di perjalanan. Semoga sehat-sehat selalu kita semua, insyaallah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Armada bahwa Prof Uco ini adalah Dewan Majelis Akreditasi LAN Infocom. Jadi kami berharap nanti kami bisa mendapatkan petunjuk dan tunjuk ajar dan bimbingannya sehingga kami nanti dari prodi yang ada di bawah jurusan Teknik Informatika mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana menyusun instrumen akreditasi di bawah LAN Infocom. Ya, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Prof Uco. Kepada Prof Uco kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Direktur 1 ya, Pak Armada. Kemudian para peserta dosen di Politeknik Bengkalis dan juga para undangan yang hadir pada sore hari ini. Ya, jadi tadi saya tanya Pak Kas, ini gedung rasanya saya familiar 2007 ya, saya dikirim dikti ke sini untuk meninjau kesiapan dari Politeknik Bengkalis. Ya nggak terasa udah berapa tahun lalu tuh ya. Tapi setelah itu sempat datang sekali lagi ya Pak Kas ya, untuk akreditasi atau apa ya gitu ya. Nah ini yang ketiga nih saya datang ke Politeknik Bengkalis. Alhamdulillah ya, kelihatan saya yang semakin tua nih, yang di depan saya semakin muda-muda. Ya, karena mungkin silih berganti. Nah ini istilahnya kalau main bola tuh di injury time ya. Jadi kalau duduk nih nanti saya bisa ngelindur nih ngomongnya. Saya izin Pak Wadir untuk berdiri. Jadi mudah-mudahan dengan begini. Nah ini karena waktunya juga sudah sangat mepet. Jadi saya akan coba highlight ya beberapa poin agar kawan-kawan semua yang hadir di sini
tidak hanya program studi keamanan informasi, tapi juga prodi yang di bawah naungan Infokom, ya, informatika dan komputer, itu bisa melihat, bahkan juga prodi yang lain ya, itu bisa melihat manfaat dari materi ini. Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa poin pertama kita di sini adalah mengenai mutu pendidikan. Ya, akreditasi itu adalah bahasa internasional untuk mutu pendidikan. Jadi kemanapun kita pergi, kalau bicara mengenai mutu pendidikan, pendidikan tinggi itu adalah akreditasi. Nah, kita di Indonesia ini akreditasinya dibagi dua, yaitu akreditasi institusi dan akreditasi program studi. Nah, yang saya akan sampaikan di sini adalah akreditasi program studi. Nah, saya tidak mengambil tema atau judulnya seperti tema, tapi lebih ke arah saya ingin menekankan bahwa mutu pendidikan tinggi itu harus terus berkelanjutan, ya. Pada saat yang bersamaan dia itu bisa berlanjut manakala adanya penguatan SPMI. Jadi sistem penjaminan mutu internal. Nah, ini juga apa istilahnya perlu kita cermati. Seringkali kita di institusi kita penjaminan mutu ini hanya pelengkap penderita, ya. Padahal di sini itu adalah yang sangat-sangat strategis posisinya. Saya nggak tahu di Politeknik yang di sini ada hadir penjaminan mutunya. Siapa? Oh, belum ada. Oh, apa? Oh, istrinya ada, suaminya nggak ada ya. Nah, jadi nanti mungkin bisa nyampaikan ke suaminya karena ini sangat. Ya, karena kalau dulu waktu masih sama BAN, sama sebenarnya mitra dari asesor itu adalah SPMI. Cuman begitu kita sampai ke tempat yang kita visitasi, kita tanya SPMI-nya, ada tunjuk tangan, ditanya udah berapa lama jadi SPMI, ya semenjak tahu siapa yang mau datang gitu ya. Jadi ya padahal SK-nya dibuat 2 tahun yang lalu. Nah, ini salah satu kelengkapan tata kelolanya kita. Mohon nanti juga apakah mulai dari institusi, ke jurusan, ke program studi, tergantung strukturnya, ya harus ada SPMI. Dan itu juga amanah undang-undang. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Nah, jadi kita akan masuk dari penguatan SPMI itu, kira-kira agendanya, nanti banyak slide saya yang saya skip, ini saya tinggalkan. Udah di copy ya tadi oleh oleh panitia. Jadi saya nggak tahu sekarang ini jam berapa nih. Saya lagi ngukur-ngukur jam 3 sampai jam berapa Pak Moderator? 4, 1 jam ya. Oke, sip. Habis itu ada tanya jawab. Oke. Jadi alur pikir yang mau saya sampaikan, pertama kita mulai dari hulunya. Ya. Hulunya itu adalah standar nasional pendidikan tinggi kita atau SNDT. Nah, dari situ nanti kita urut bagaimana standar nasional pendidikan tinggi ini ya mendrive atau mengagendakan atau mengguide kita harus membuat namanya standar perguruan tinggi. Nah, di dalam tulisan ini mirip-mirip, satu SNDikti, satu standar dikti. Ya. Jadi kalau nggak cermat kita membacanya, kita nggak tahu seolah-olah itu sama. Ya. Nah, nanti saya akan ceritakan bagaimana kita selama ini salah mengartikan mengenai standar ini. Ya. Nah, di dalam Infokom itu kita coba istilahnya itu tuh merekognisi perbedaan-perbedaan atau strata. Ya, jadi tidak satu ukuran untuk semuanya. Intinya begitu. Nah, poin ketiga yang mau saya tambahkan di sini adalah menumbuh kembangkan budaya mutu tersebut. Jadi, kita di dalam Infokom ini ingin mematahkan mitos bahwa akreditasi itu ritual 5 tahunan. Ya, selama ini akreditasi itu adalah ritual 5 tahunan. Ya, begitu
masa akreditasi kita mau berakhir 2 minggu apa sebulan sebelumnya, pasti kita udah kerja keras ya, nggak tidur ya, yang pengalaman nih. Nah setelah itu udah selesai, tunggu lagi 5 tahun berikutnya. Nah ini harus kita patahkan, ya harus kita tinggalkan bahwa yang namanya mutu dan akreditasi tadi bahasanya itu merupakan sesuatu yang berkelanjutan. Ya, kita tumbuh kembangkan budayanya. Jadi kehidupan kita sehari-hari itu harus ya menggambarkan mutu tadi. Nah, mutu tadi kita sama nih dengan BAN, ya, kita potret dengan 9 kriteria. Kalau dulu namanya 7 standar, sekarang 9 kriteria, standarnya jadi banyak, ada 24 standar. Ya. 24 standar kita potret dengan 9 kriteria, misalnya kriteria melalui siklus PPEPP. Nah ini juga siklus yang kita harus terus tumbuh kembangkan. Sebenarnya sudah kita lakukan, tapi kita nggak peduli dengan apa yang kita kerjakan tadi. Ya kita jalan seperti apa istilahnya ya take it for granted istilahnya gitu ya. Nah terakhir ya kita lihat bagaimana mutu pendidikan program studi sarjana terapan keamanan sistem informasi. Nah ini baru masuk ke inti kawan-kawan di sini, tapi substansinya bisa dianalogikan ke program-program studi yang lain. Nah, di awal saya ingin menekankan kepada kawan-kawan semuanya bahwa akreditasi mandiri, akreditasi BAN PT itu bukanlah datang dalam keadaan yang vakum gitu ya. Dia ada konteksnya. Nah, konteksnya itu tuh adalah di Undang-Undang Sisdiknas kita yang pertama, itu ya di 2003, ya ini yang kemarin lagi rame untuk direvisi itu ada pasal-pasal mengenai mutu dan akreditasi. Nah, khusus kita untuk di pendidikan tinggi, itu kita lihat di Undang-Undang PT nomor 12 tahun 2012. Apa pesannya di sini? Bahwa proses akreditasi, proses mutu pendidikan itu adalah dan proses mengacu kepada standar itu adalah amanah undang-undang. Ya. Nah, ini kalau kita udah merasa apa makna dari undang-undang itu perintah gitu ya. Kalau ibaratnya kita muslim ini perintah sholat harus kita sholat. Kalau kita jadi warga negara yang baik, perintah undang-undang harus kita laksanakan. Gitu ya. Jadi kalau nggak kita laksanakan, kita bukan jadi warga negara yang baik. Nah, pada saat yang bersamaan saya sampaikan bahwa kayak kami dari LAM atau BAN gitu bukan mengada-ngada. Kita itu tuh melaksanakan perintah undang-undang. Ya. Jadi makanya kemarin juga misalnya Aptisi protes bubarkan LAM katanya karena mahal. Kita melaksanakan undang-undang. Kalau mau dibubarkan, dibubarkannya melalui anggota DPR. Ya, undang-undangnya dirubah. Ini undang-undang Sisdiknas ini diganti dulu. Tuh, satu. Nah, ya, pada undang-undang tersebut, baik di undang-undang yang hulunya 2003 belum dirubah nih sampai sekarang, dan di undang-undang PT jelas perintahnya itu pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan. Mutu ini adalah ya ukuran di mana hari ini kita harusnya lebih baik dari hari kemarin. Kalau enggak kita orang merugi. Esok kita harus lebih baik dari hari ini ya. Kalau enggak kita orang celaka. Maknanya seperti itu. Nah, kalau kita udah ikhlas nih menerima profesi kita sebagai dosen ya di perguruan tinggi ya, kita harus benar-benar pegang teguh amanah tadi. Ya, betul nggak hari ini saya udah mengajar lebih baik dari hari kemarin? Betul nggak tahun ini kami sudah meluluskan lulusan yang jauh lebih baik dari tahun kemarin? Ya, apa indikator-indikatornya? Oh, saya udah tambah patennya saya udah tambah kerjasamanya saya udah tambah publikasi saya sudah upgrade materi saya. Ya, saya sudah kenalkan teknologi terbaru. Banyak sekali. Yang selama ini nih kita ignore, kita nggak peduli. Gitu ya. Kita ya jalan seperti biasanya saja, business as usual. Ya, nah kita bayar mahal. Sampai sekarang ini nih, secara nasional
semua indeks global mengenai sumber daya manusia kita turun. Bahasa sederhananya, kalau kita berkompetisi dengan Malaysia, dengan Singapura, apalagi dengan negara-negara Eropa dan sebagainya, kita pasti udah kalah duluan gitu. Dan kita nggak akan bisa masuk ke liganya mereka. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk negara sebangsa ya sebesar Indonesia ini itu ancaman yang luar biasa. Oke. Nah, ya. Berikutnya, seperti saya bilang tadi, SPMI itu amanah undang-undang. Ya jelas nih, di pasal 52, ya ayat 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, harus ada SPMI. Jadi kalau nggak ada SPMI, institusi itu pun juga tidak menjalankan amanah undang-undang, baik swasta maupun negeri. Ya. Nah, kalau belum ada, tetap kalah sekarang ini. Sesegera mungkin panduannya, acuannya semuanya sudah ada. Bahkan dengan adanya SPMI itu diperintahkan, ini agak teknis sebenarnya, tapi masuk di level undang-undang supaya kita menghindari perdebatan yang banyak, gunakan siklus PPEPP ini. Nih, ya, PPEPP. Ini amanah undang-undang. Setiap kegiatan kita harus ada penetapan dulu, kemudian kita laksanakan, kemudian kita evaluasi, kemudian kita kendalikan, kemudian kita tingkatkan siklus. Amanah undang-undang. Nah, kami satu-satunya di Lab Infocom yang menganut ini sepenuhnya. Karena apa? Saya asesor generasi pertama. Saya pembuat tim instrumen asesor ban PT baik APT 30, APS 40. Ya. Itu setengah mati di konteks yang lebih luas itu tuh untuk membuat kesepakatan seperti amanah undang-undang ini. Lucu. Karena orang merasa bahwa aduh, di tempat saya nggak seperti itu. Jadi kalau dijalankan ini Pak Wadir ya, kalau langsung dinilai gitu, sebagian besar kita gagal. Jadi kalau di international accreditation itu udah gagal, pass and fail gitu kita fail. Nanti saya perlihatkan. Nah, tapi kami di Lam Infocom memberanikan diri, bukan gagal suksesnya yang menjadi ukuran kami. Saya sudah tekankan ke asesornya kami. Tapi adalah prosesnya itu bisa nggak kita terapkan dan kita lihat nanti di siklus yang berikutnya. Ada nggak peningkatan? Jadi nggak kita penalti langsung. Ya, karena nggak fair. Ya. Nah, kenapa kita nggak mengikuti instrumen ban yang lama seperti LAM yang lain? Mungkin LAM teknik ya kemarin ya. Coba, salah satu LAM teknik. Ya, bukan saya mengkritik, ini sesama LAM nggak boleh mengkritik. Tapi mereka memakai instrumen LAM ban ada prasyarat untuk baik sekali. Ya Pak ya. Nah dengan wajah muda-muda gini saya udah kebayang nih kalau prasyaratnya itu nggak akan bisa nih baik sekali nih prodi. Ya kan. Nah tapi LAM yang lain banyak yang belajar ke LAM Infocom, kami hilangkan prasyarat. Karena kami percaya betul dosen yang asisten ahli jahungnya pun, tapi kalau dia punya kemampuan buat, kalau kita di vokasi ini produknya digunakan, patennya banyak, ya digunakan itu jelas penggunanya siapa, ini yang kita sebut output dan outcome. 52% bobotnya kami taruh di instrumen 9 kriteria itu. Jadi sangat mungkin program studi yang dosen-dosennya masih muda-muda begini nih, ya mendapatkan akreditasi baik sekali. Kalau unggul mungkin terlalu tinggi ya, tapi baik sekali. Dan tidak ada istilahnya itu constraint, oh dia itu ada di daerah 3T, jauh dari pusat kekuasaan, nggak ada. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan di sini misalnya, memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat di sekitar Bekalis, ya, Selat Panjang, Dumai, ya, dan sekitarnya, apalagi ada Malaysia di seberang sana, gitu ya. Dan jelas hasil-hasilnya itu adalah dari karya-karya dosen dengan mahasiswa, baik sekali akreditasinya.
52%. Ya, di kriteria 9. Nah, itu contoh konkret ya bahwa kita tidak memakai jakung. Jakung perlu, ya, gelar perlu, tapi nggak kita jadikan prasyarat. Ya, banyak orang udah doktor, udah profesor, karyanya nggak mutu gitu ya. Ada. Sebaliknya, kenapa nggak kita rangsang dosen-dosen muda yang walaupun asisten ahli, baru lektor gitu ya, tapi karya-karyanya monumental. Ya. Nah, di sini kita lihat nih Bapak Ibu sekalian bahwa sistem penjaminan mutu internal itu adalah mitra utama sistem penjaminan mutu eksternal, yaitu asesor tadi, di mana ya mereka itulah pejuang-pejuang yang menuntun ya dan mengevaluasi, memantau, memonef gitu apakah pola pikir, pola sikap, pola perilaku ya itu sudah berdasarkan standar yang ditetapkan. Oke, nah mungkin saya singgung sedikit di sini. Jadi standar itu sangat berguna untuk merencanakan. Besok agar lebih baik kita mesti ngapain? Itu kan rencana. Dasarnya standar. Kemudian mutu, ya mutunya ini apa yang menjadi ukuran mutu? Apakah hadir jam 8, pulang jam 4 itu mutu? Ya, ketimbang misalnya jumlah kerjasama kita, jumlah publikasi kita, jumlah paten kita, jumlah orang yang memanfaatkan karya-karya kita lebih banyak. Apa yang kita maksud dengan itu? Jelas ukuran-ukurannya. Dan di panduan dari dikti maupun di dirjen vokasi itu udah sangat gamblang apa yang bisa kita, bahkan di MBKM itu ada namanya 8 IKU ya, tapi yang diksi juga ada modifikasi sedikit, sama saja. Nah yang terakhir mutu standar ini kita gunakan untuk apakah yang kita kerjakan sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Kalau tidak sesuai, jangan putus asa, kita perbaiki. Kalau salah kita betulkan. Kalau ada tapi nggak perlu kita hilangkan. Tapi kalau tidak ada tapi kita perlukan, kita adakan. Sederhana seperti itu. Itu yang terus kita bangun. Kita pupuk, kita nurture ya istilahnya. Oke. Ini saya skip ya. Jadi semua undang-undang, peraturan segala macam saya skip agar kita bisa lebih cepat. Nah, semua undang-undang, peraturan, ya, kemudian satuan pendidikan sampai kepada dunia kerja itu saya gambarkan dalam satu gambar framework ini. Ya. Kita berhenti sebentar ya. Boleh.
Oke, jadi sistem pendidikan kita itu, ya, saya gambarkan di dalam satu slide ini. Ya, di sini pemerintah di atas sekali itu sebagai regulator dan fasilitator. Kemudian sebelah kiri kita itu ada badan yang menetapkan standar, dulu namanya BSNP ya, Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, di zaman Pak Nuh, saya ketuanya di situ. Ya, cuman barusan berapa bulan yang lalu dilebur oleh Pak Jokowi, ya masuk dia ke Balitbangnya Kemendikbud. Nah, sebelah kanan kita ini ada BAN, Badan Akreditasi Nasional, yang sekarang amanahnya itu sebagian dilimpahkan untuk prodi ke LAM namanya, Lembaga Akreditasi Nasional. Nah, di tengah-tengah satuan pendidikan itu diharapkan setiap lulusan kita itu tuh ya comply atau tunduk kepada KKNI, ya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, ini yang penting. Ya. Untuk diploma 3 itu KKNI-nya level 5. Untuk diploma 4 atau sarjana terdepan itu level 6. Ya. Jangan sampai bahwa yang level 6 ini ya diajarkan ke level 5, salah. Atau sebaliknya, jangan sampai yang level 5 ini level 6 yang disunat, salah. Beda, ya, ada misinya masing-masing. Nah, kalau mau detail nanti di akreditasi, kebetulan misalnya asesornya itu melihat D3 dan D4, kalau ketemu D3-nya dia adalah D4 yang disunat, nah ini nggak benar. Atau sebaliknya, materi D3 yang diajarkan di D4 ini juga nggak benar. Ya, harus ada diferensiasinya. Nah, itu harus jelas. Ini penting untuk kita cermati untuk semua bidang. Nah, sehingga ya di dunia kerjanya ya mitra BSNP itu tadi Badan Standar Nasional Pendidikan, mirip-mirip nih ya, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, ini tadi siapa yang menangani profesi kita ya? Sertifikat Serkomnya kita ya. Ada LSP P1 di sini. Tapi Pak Wadir saya tanya ada berapa skema? Cuma baru 2 skema gitu ya. Untuk komputer ya, ya. Padahal kita punya 4 prodi ya, 4 prodi dan nanti juga, nah ini saya langsung aja ngomong ke 4 prodinya. Itu kalau sekiranya dilihat masing-masing prodi itu mau unggul di bidang apa, nah salah satu konkret untuk buktinya itu adalah sertifikat kompetensinya. Nah, kebetulan kita di bidang Infocom ini SKKNI-nya kita, paham ya, SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kita udah lebih lengkap dibandingkan dengan bidang lain. Ya. Bahkan kita udah punya buku peta okupasinya. Ada ya? Nah, jadi untuk Indonesia ini, Pak Wadir mungkin karena di bidang 1, kalau saya boleh usul, dipertajam aja 4 prodi di bidang Infocom ini mau mencetak profesi-profesi seperti apa. Dan itu acuannya ada di buku peta okupasi kita. Ya. Di buku peta okupasi kita itu tuh dasarnya nanti ada SKKNI-nya. Dan itu di level permen. Ya. SK peraturan pemerintah ya, tenaga kerja. Kalau di bidang lain sudah banyak skemanya. Total skemanya kita berapa di sini? Yang aktif 7. Oke. Ya, jadi kita P1 tuh di institusi masing-masing, P2 kerjasama kita dengan industri, P3 ya masyarakat, asosiasi. Nah, salah satu di Infocom itu kita punya P3 kita namanya LSP Informatika. Ibu yang tadi mau ke Inggris itu mana ya? Nah, ini ya saya nitip nanti ya ke UK. Saya udah punya beberapa, nah, karena kita memang selalu sparring partner kita internasional tadi. Oke, nah saya skip aja ini juga saya skip. Nah ini saya mau berhenti di sini sebentar. Jadi Bapak Ibu, ya
proses akreditasi kita yang kita hebohkan itu kan di sini nih. Ya, yang merah. Ya kan? Yang dulu ritual 5 tahunan, sekarang kita mau rombak itu jadi bagian lifestyle kita, ya, perilaku kita sehari-hari di dunia akademik. Nah, sebenarnya ini hanya bagian kecil dari suatu bagian yang besar. Bagian besarnya apa? Paling hulunya, ya, ini ada SNDikti. Saya ingin tanya nih, SNDikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi kita yang terbaru, ada di Permen nomor berapa? Ada yang tahu nggak? Nomor 3, 2020. Nah, ini mantap nih wadirnya ya. Nah, karena banyak saya kasih materi-materi gini, saya tanya, wadirnya nggak tahu, dekannya nggak tahu, kaprodinya nggak tahu, gitu ya. Jadi, nah betul ya, nomor 3 tahun 2020. Walaupun sekarang masih diperbaiki, biasalah Indonesia ini sukanya mengupdate gitu ya, supaya teman-teman di sana ada kerjaan, tapi esensinya nggak berubah. Ya, ini perlu saya tekankan. Nanti 24 mau dirubah menjadi 8, mau dirubah menjadi berapapun, esensinya itu tuh nggak berubah. Itu tadi saya bilang, esensinya itu kita bicara mutu. Mutu itu tuh ada di standar ini. Nah, satu lagi yang sering kita diprotes, ngapain sih kita punya standar? Kan kita jauh nih dari Bengkalis, dari Jakarta ke Bengkalis, Papua dari Jakarta. Masa standarnya sama? Ini yang sering saya tekankan ya, bahwa pengertian kita selama ini mengenai standar kurang pas. Standar itu, ya ini kalau orang komputer terutama, itu framework. Ya, jadi kayak kotak-kotak begitu. Ada 24 kotak-kotak. Ya, itu sama semuanya. NKRI harus sama. Value di dalam kotak-kotak itu yang nggak boleh sama. Masakan lulusan apa misalnya, kalau yang akademik lah ya, lulusan ilmu komputer UI mau disamakan dengan lulusan teknik informatika yang ada di Tual sana, nggak fair. Tapi bajunya, kerangkanya sama, karena kita di bawah NKRI, undang-undang tadi. Nah, kalau mau dianalogikan, ya karena tadi mutu ada akreditasi, saya selalu menganalogikannya tuh di dunia persepak bolaan ya. Nanti ibu-ibu mungkin bisa menangkap. Dulu di sepak bola itu ada divisi 2, betul ya? Ada divisi 1, ada liga utama. Sekarang udah nggak ada kali ya. Apa sekarang nih? Pokoknya ada salah tanya. Nah, dengan pengertian standar yang kedua ini, standar perguruan tinggi, silahkan definisikan dengan evaluasi diri, kita itu tuh masuk divisi 2 kah? Divisi 1 kah? Atau liga utama? Tidak semuanya masuk di liga utama. Yang selama ini kita pahami seperti itu. Paham maksud saya? Nah, kira-kira nih, Politeknik Bengkalis, ya, prodi teknik apa yang berada di jurusan teknik informatikanya, dia masuk di liga mana kira-kira? Divisi 1. Terus. Ya. Kalau divisi 1 jangan membawakan diri kita seolah-olah berada di liga utama. Ya. Dan itu tertuang nanti divisi. Saya belum baca nih visi misinya prodinya kalian nih ya. Divisi itu ada menjadi unggul di bidang, berarti kan dia mau ngalahkan UI, ngalahkan ITB gitu kan. Padahal dia divisi 1. Menganggap dirinya di liga utama, nggak bisa. Lawak di sana diajar oleh 10 profesor, 20 doktor ya. Di sini kita doktornya mungkin baru berapa orang gitu ya. Baru 2. Masa mau ibaratnya boleh juga dianalogikan dengan ini gelanggang tinju ya. Orang di sana udah kelas berat nih. Kita kelas bulu ya. Kelas bantam gitu. Masuk kita ke kelas berat. Habislah kita dijab orang kan. Jangan. Nah, di dalam Infokom saya tekankan betul filosofi kita seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu juara di divisi 2, pasti naik ke divisi 1. Ya. Nah, juara di divisi 2, sama nggak itu dengan juara di Liga Utama? Beda. Ya, makanya kalau di Liga Utama tuh unggul gitu ya, di divisi 1,
divisi 2 cukuplah kita baik sekali gitu. Dan saya hilangkan semua syarat-syaratnya, prasyarat-prasyaratnya Pak Wadir. Gitu. Paham ya maksud saya? Mudah-mudahan ya. Nah, jadi jangan putus asa, wah saya ini nih sebenarnya di divisi 2 dan nggak akan bakalan tuh dengan instrumen ban yang sekarang itu kalian bisa naik ke divisi 1 apalagi ke Liga Utama. Tapi kalau udah juara di divisi 1, bisa nggak kita ke Liga Utama? Kan langsung naik ke Liga Utama. Liga Utama apa? Unggul. Jadi setelah baik sekali nanti, unggul itu tuh sangat unggul. Nah, tapi value atau nilai dari setiap kotak-kotak standar tadi, kan ada 24 standar ya. 3 Dharma, pendidikan ada 8 standar. Penelitian 8 standar. Ya, pengabdian masyarakat 8 standar. 3 kali 8 kan 24. Nilainya itu ya masing-masing makin lama makin kita tingkatkan, sangat memungkinkan kita naik ke Liga Utama tadi. Ya. Nah, yang sering kita gagal di awal-awalnya itu menetapkan ini nih. Contoh lah, ya, nggak usah di tingkat institusi, di prodi aja. Di sini yang 4 prodi itu yang paling tua apa? Teknik informatika, D3, oke. Coba, apa yang menjadi ukuran, ya, kaprodinya ada nggak di sini? Bapak ya? Coba deh, cuci tangan lah, nggak apa-apa. Ini udah sore gini, kalau nggak ngobrol-ngobrol nggak enak nih. Ya, apa yang menjadi ukuran D3 teknik informatika ini nih, ya, dikatakan dia itu tuh unggul di liganya. Ada nggak? Nah, bingung kan kita kan? Ada nggak? 1, 2, 3. Bolehlah mengacu kepada 3 Dharma tadi. Di pendidikan, apa target kita? Di penelitian, mungkin kalau penelitian di vokasi itu proyek ya, apa target proyek kita? Di pengabdian masyarakat, masyarakat yang mana yang mau kita targetkan mendapatkan manfaat atas kehadiran kita. Nah, seringkali kita gagal di sini nih. Kalau kita gagal menetapkan standar kita, itu ibarat starting point kita. Saya jalan nih dari sini hari ini. Besok kan saya mau maju begini nih. Berarti saya maju 1 langkah kan? Kita nggak tahu nih baseline kita di mana nih. Ya, besok kita melangkah. Udah baik nggak ini dari hari kemarin? Nggak tahu gitu. Karena kita nggak menetapkan yang di sini. Ya, nah itulah yang dituntut di evaluasi diri kita. Ya, kita evaluasi siapa kita, apa kekuatan kelemahan kita, apa peluang dan ancaman kita. Ya, mau pakai SWOT boleh, mau pakai TOWS boleh, mau pakai apapun. Kita definisikan strategi-strateginya, kita definisikan program-programnya, kita tetapkan target-targetnya. Nah, mau kita tulis di dokumen mana, terserah. Mau kita tulis di dokumen Renstra, monggo. Mau kita tulis di dokumen mutu, silahkan. Mau kita tulis di RIP RIP gitu, ya silahkan. Terserah. Nah, pertanyaannya nanti kalau datang mitra SPMI ini, ya mitra SPMI ini, mana dokumen-dokumen mutunya, mana dokumen-dokumen targetnya, ya, yang bahasa kerennya itu IKU ya, indikator kinerja utamanya, indikator kinerja mana? Oh ada 1 di sini, 1 di sana, seringnya begitu. Penelitian ada di LPPM, ya pengabdian masyarakat ada juga kadang di LPPM, ada di tempat lain. Pendidikan ada di wakil dekan atau di wadir. Jadi waktu si SPME-nya datang, nunggu dulu dikumpulin tuh semua. Itu udah mengganggu adrenalin si asesor. Ya, kebayang kan? Nah, siapa yang menyatukan itu semua? SPMI. Ya, maka SPMI ini sangat strategis. Nah, kami datang SPME, kami lihat semuanya sudah lengkap, ya, karena ada 2 tahapan, AK, ya, itu asesmen kecukupan, offline, itu kita lakukan jauh dari orang lain, dan kemudian AL, asesmen lapangan.
Waktu kita datang, kita konfirmasi, oh dia ditargetkan produk-produknya dari 10 terrealisasi 9. Dan 9 ini dipakai oleh Pemda, oleh UMKM, oleh masyarakat. Kita lihat mungkin 1-2 ada, udah percaya. Masih ada waktu, oke kita lihat ini pembelajarannya, sudahkah dia membawa model-model pembelajaran vokasi. Mohon maaf ini seringkali vokasi juga rasa akademik. Ya, di kelas saja terus. Padahal vokasi itu tuh filosofi vokasi itu dari Jerman asal muasalnya ya. Itu tuh industri minta ke perguruan tinggi menyediakan sumber daya manusianya. Nah, Indonesia agak beda sedikit. Bentuk dulu vokasinya baru cari-cari dudinya ya, dunia usaha dan dunia industrinya. Dan seringkali nggak ada. Coba nih mau jujur nih ya. Jurusan apa? Ya, jurusan teknik informatika. Dudinya mana di sini? Nah, ya, Pekanbaru apa misalnya? Oke. Nah, ada berapa banyak prodi yang rebutan untuk bekerja sama-sama mereka ini? Wah, banyak kan? Mana lebih banyak prodinya daripada industrinya? Prodinya. Nah, kemudian kira-kira industrinya itu mau bekerja sama begitu saja kah? Atau dia melihat, oh di prodi ini emang udah hebat, baru saya mau. Kira-kira yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Kalau prodinya itu nyaris nggak terdengar, datang nih kami disuruh oleh asesor, oleh Belam untuk kerjasama, mohon tanda tangannya MOU gitu ya. Udah. Oh iya besok ya ini ketua kami lagi nggak ada kan pasti gitu jawabannya ya. Dan MOU aja sekarang udah nggak cukup, harus ada MOA-nya, kita ngerjakan apa bersama. Nah makanya tadi kalau liga kita tadi adalah di divisi 2, divisi 1, jangan nyari-nyari ke Jakarta sana ya. Jangan nyari-nyari ke Bandung, ke Surabaya, cari aja ya sekitar-sekitar sini. Kita hargai, sekecil apapun itu, tapi berdampak kepada masyarakat, berdampak kepada teknologi, ya kita hargai. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya memahami ini. Jadi ini sudah ada di Permen 20, Permen 3 nomor 2020. Ya, ini nih tetapkan sendiri oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian dipantau oleh SPMI. Nah, nanti kami datang itu sudah enak. Bahkan ke depannya saya sudah menjanjikan kami nggak perlu lagi AL nanti. Dan kami pun juga nggak perlu lagi AK minta laporan dari Bapak Ibu sekalian. Ini sedang kami kerjakan nih dengan Dirjen Dikti dan Dirjen Vokasi. Ya, Dirjen Vokasi sekarang tuh bekas sekretaris saya dulu di BSNP, Bu Kiki. Ya, jadi kita ingin nanti melihatnya itu semuanya dari PD Dikti. Kita sedot aja dari PD Dikti, baik datanya itu terstruktur, tidak terstruktur, semi terstruktur, dan saya tunjukkan cara pengolahannya. Kami udah bisa menaksir Bapak Ibu ini nih prodinya akreditasinya apa. Ya. Jadi nggak heboh lagi dan tidak lagi harus ritual 5 tahunan. Kami akan tayangkan setiap saat agar prodi-prodi ini suatu ketika nanti ya, belum nih, karena masih banyak kendalanya di PD Dikti kita tuh masih banyak bolong-bolongnya, salahnya di sana, sini segala macam. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat ada dashboard setiap saat. Kita ini makin mundur nih. Ada yang salah nih di manajemen kita, ada yang salah nih di program studi kita, ada yang salah nih di proses, diperbaiki. Nah, itulah nanti situasi proses belajar akreditasi 4.0. Udah dekat, udah mengarah ke sana. Ya. Kalau nggak diganjal nanti siapapun yang jadi presiden berikutnya, insya Allah itu jadi. Nah, ini kadang-kadang politik juga. Ya. Oke, nah ini saya skip ya. Jadi saya tekankan kembali lagi bahwa sistem penjamin mutu pendidikan tinggi SPM Dikti dan sistem penjamin mutu internal SPMI ini semuanya ini amanah undang-undang dan bahkan diturunkan ke Kemenristek Dikti dan belum dicabut itu. Ya, belum dicabut. Ini yang SPMI-nya. Dan PD Dikti ini amanah undang-undang semua nih. Jadi, LAM yang belum menggunakan PD Dikti itu melanggar undang-undang. Makanya LAM saya itu saya paksa.
ya menyedot sebisa mungkin, sebisa aja data-data dari peneliti. Ya memang nauzubillah min dzalik ya, masih banyak yang kosong. Ya, perguruan tinggi kita tuh 5.000-an, ada 1.500, ada perguruan tingginya datanya itu banyak yang kosong daripada yang isi. Mahasiswanya nggak jelas, lulusnya berapa nggak jelas, proses belajar mengajarnya nggak jelas. Nanti kalau dilihat tuh saling nyalahkan, feedernya di perguruan tinggi juga keluar masuk, ya banyak sekali. Ini negara besar soalnya ya, Malaysia, Singapura kecil gampang. Nah, jadi sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi kita ini dulu nih yang kita lihat nih. Nanti yang kami hanya melihat penetapan, evaluasi, dan pengendaliannya apa saja. Oke, dari situlah kami rumuskan kerangka kerja dari LAM Infocom. Ya, Bapak Ibu bisa lihat kerangka berpikir atau kerangka kerja akreditasi program studi oleh LAM Infocom, SPME, itu mulai dari standar nasional pendidikan, ya, Permendikti nomor 3 2020, kemudian perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian di tengah ini, ya, nggak bisa ini, untuk melihat eksternal dan internalnya itu tuh seperti apa, berapa jumlah dosen kita, kualifikasinya apa saja, siapa mitra-mitra eksternal kita, ya, kita pakai 24 standar, masing-masing standar terkait satu sama lain, yang dipotret dengan 9 kriteria. Ya, ini sama nih, semua LAM, BAN ini sama. Tapi mulai berbeda lagi, setiap kriteria itu kita dekati dengan PPEPP. Ya, untuk semua jenjang pendidikan. Jadi konsisten kan. Mau D4, D3, S1, S2, S3, konsisten. Itu kerangka kerjanya. Nah, monggo nanti Bapak Ibu lihat apakah sudah memahami SN Dikti, ya nggak seluruhnya nih paham, mungkin Wadir, Kaprodi, Sekprodi harus paham tuh, ya baca. Ya, terlepas banyak kekurangannya di situ, tapi kita menganut ya sistem pendidikan berbasis standar, kemudian kita tetapkan IKT kita, boleh itu di dokumen restra, boleh di dokumen jaminan mutu, atau di dokumen apa aja yang ditetapkan. Lalu apa yang kita tetapkan? Oke, pertama visi misi. Ya, SK siapa nih visi misi? Oke, direktur kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah waktu kita menyusun visi misi ini ditetapkan, kita laksanakan? Ingat dulu ya, waktu di BAN, visi misi dilaksanakan itu tuh dinilai, cara menilainya tahu nggak gimana? Ada ingat nggak? Oh, ditempel di baliho gitu ya. Ada di panduan buku mahasiswa baru. Ya, ada itu semua, langsung Excel nih yang menentukan ya, kasih nilai 4. Sekarang no. Nanti Bapak Ibu, karena kami di LAM itu adalah visi misi keilmuan, ya, jadi harus jelas tuh, jangan ngambang. Unggul di bidang teknik informatika, wah, artinya semua bidang di teknik informatika itu dia unggul. Padahal di situ ada software engineering, ada security, ada database, mau semuanya. Ya, nggak mungkin, karena resources kita terbatas. Nah, apa visi keilmuannya itu? Ya, dilihat di sini nih, kaitannya dengan kurikulumnya Bapak Ibu. Kalau katanya, contohnya, kalau katanya visinya unggul di bidang teknik informatika misalnya, kan? Itu kelihatan tuh semua mata kuliahnya nyebar kemana-mana, SKS-nya 23, 23, 23. Kesalahan pertama, sering kami temukan. Yang kedua, katakanlah unggul di software engineering, oke, lebih spesifik ya. Atau ini yang saya ngeri-ngeri sedap nih, kita kan diundang oleh program studi apa nih? Keamanan sistem informasi. Ya, kira-kira nih, Bapak Ibu, ya, kalau visi misinya keamanan sistem informasi, berapa SKS kira-kira yang menggambarkan keamanan sistem informasi? Idealnya, kira-kira berapa? 30%. Nah, bagus sekali Bapak. Ini mantap nih wadir kita nih ya. Ada rule of thumb-nya. 30% MKDU dulu ya. Kemudian sekitar 40 sampai 50% di
bidang ilmunya kita. Nah, yang di atas tadi peminatan tadi itu harus sekitar 25-30%. Kalau vokasi D4 itu sama ya 144 ya Pak ya. Nah, sepertiganya berapa kira-kira? 144 bagi 3 hampir 40 SKS. 40 SKS berapa mata kuliah coba? Kalau 222 ada 20 mata kuliah ya. Nendang nggak itu kira-kira dikasih 2 oleh ini, kasih 2 oleh nggak nendang ya. Nah, makanya kita dekati dia dengan MBKM. Kasih di ujung itu tuh gelondongan 20 SKS. Nah, itu yang namanya PBL untuk di vokasi, project based learning. Kalau enggak, mohon maaf nih, kalau di swasta dia bagi-bagi SKS, karena SKS tuh pulus ya. Nah, kalau nggak kebagian ngajar dia, aduh nanti nggak adil gitu ya. 2 SKS, 2 SKS, 2 SKS. Lebih parah lagi, lihat di penjaminan mutunya nanti, itu RPS-nya itu nggak ada yang nyambung satu sama lain. Di sini istilahnya apa? RPS ya, rencana pembelajaran. Nah, materinya lebih nggak nyambung lagi. Cara pengajarnya lebih nggak nyambung lagi. Padahal dia vokasi. Ya, sama juga di bidang akademik. Nah, ini contoh konkret ya. Nah, nanti mungkin besok kayak kita bahas tuh ya. Nah, malam ini mungkin udah sibuk mau betulin gitu. Nggak usah dibetulin ya, kita bahas dari yang salah aja. Nggak apa-apa. Nah, nggak usah takut. Nah, jadi rekursif seperti komputer. Ya, kriteria 1-9, kolom paling kiri, kita tetapkan kebijakan-kebijakannya. Kalau belum kita lengkapin, boleh backdated ya. Oh, dia visinya sebenarnya udah 2 tahun yang lalu ditetapkan, tapi SK-nya nggak ada ya, buatlah, nggak apa-apa. Ya. Karena gimana kita mengerjakan sesuatu, melaksanakan sesuatu. Poin kedua, ya, di P penetapan pertama, poin kedua pelaksanaan. Kalau belum ada yang kita tetapkan, berarti kita, kalau orang Betawi bilang, kerjanya ngasal. Ya. Ada kita kerjakan, tapi nggak ada kebijakan. Ya. Ada kebijakannya, tapi nggak kita kerjakan. Nah, baru kita laksanakan, ada bukti pelaksananya. Bukti pelaksananya juga memaksa kita menjadi institusi yang tata kelolanya baik. Ingat dulu, kalau asesor datang di ban PT, ya, waktu divisitasi, kan ditumpuk itu dokumen-dokumennya ya. Nah, biasanya kalau saya datang tuh saya pegang dulu tuh pagi-pagi. Panas ya, artinya baru tadi malam nih, subuh tadi di fotokopi dia, waduh orangnya nggak tidur nih ya. Itu satu. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat lagi yang lalu-lalu, nanti kan kita tanya, mana ini? Oh ada, oke, keuangan nggak urusannya, tapi usulan kan dari Prodi. Mana usulan keuangannya? Ada Pak, mana? Oh di laptopnya si A. Si A-nya mana? Lagi ngantar anaknya ke rumah sakit. Ya, nanti ditelepon, wah laptopnya lagi hang. Ya, sampai asesornya itu mesti pulang, nggak pernah melihat laporannya itu. Nah, kira-kira mau dikasih akreditasi apa tuh ya, kayak gitu? Wah sibuk lah. Ada lagi yang kalau prodinya pinter nih, dokumennya nggak lengkap nih, udah tahu pasti dimarah-marahin. Ya udah, ajak pergi makan jauh-jauh gitu ya. Kalau kita di Bengkalis ini kita nyebrang pakai Roro dulu Pak gitu ya. Ya, banyak tuh cerita-cerita lucu gitu ya. Jadi kita mau menghilangkan yang kebiasaan-kebiasaan lama itu ya. Dan gampang aja. Coba dah. Kalau belum kita tetapkan ya kita tetapkan di pelaksanaan ini kita laksanakan ada bukti, buatlah ya manajemen dokumen digitalnya, ya, buat direktori digital. Semua SK-SK masukkan di situ. Kalau dia itu kriteria 1, artinya dia 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ya, indeksingnya gampang. Kalau dia di kriteria 2, 2.1, 2.2, 2. Ingat ganti folder ya. Kalau saya dulu di UI pakai folder lebih keren. Saya folder standar 1 dengan semua ininya, dokumen-dokumen pendukung. Folder standar 2 saya kasih indeksnya. Nah, waktu itu belum main digital Pak. Nah sekarang buat nanti kasih aja URL-nya kepada si asesor. Ya. Dan asesor pun nggak akan melihat semuanya.
dia klik 3, 4, 5 gitu, bagus, udah. Dia datang AL nanti ke tempat Bapak Ibu, lebih ke arah ke silaturahmi aja. Ya senyum-senyum, udah ya kenalan. Kan bagus ya, silaturahmi itu memperpanjang umur, mempermudah rezeki. Tapi kalau udah asesor datang, wajahnya masam, dikasih kopi gak diminum ya, kasih kue disingkirin, diajak makan siang gak mau, nasi kotak aja kata, wah itu udah bahaya tuh ya pasti. Oke, nah ya ada kan kayak gitu kan? Ada. Nah, jadi evaluasi. Nah ini yang mengevaluasi AMI ini ya, penjaminan mutu internalnya, ya audit mutu internalnya. Nah ini pun juga bukan musuh ya, teman nih, kolegial istilahnya. Dilihat nih misalnya ya di standar nasional pendidikan kita, di proses belajar mengajar, 1 semester itu 16 minggu kan, oke? Nah, katakanlah kita vokasi, kita banyaknya project based learning, tapi kan tetap harus ada laporan. Laporannya itu tidak harus dalam bentuk mahasiswa datang ke kelas segala macam. Kita taruh di LMS-nya, katakanlah gitu ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat segala macam. Kemudian perintah-perintah kita juga kita katakan minggu pertama perintahnya ini segala macam. Nah, AMI itu bisa melihat materi siapa yang setiap semesternya diupdate. Ya. Akan surprise kita melihat materi yang kita ajarkan itu ternyata sudah berumur 5 tahun yang lalu. Gitu ya. Apalagi udah berumur 10 tahun yang lalu. Ya, saya selalu mengajarkan yang gampang aja lah, supaya secara psikologis kita memperbarui materi kita, ganti aja tahunnya dulu gitu ya. Yang kedua, ganti warna-warni slide-nya gitu ya. Nah, yang ketiga pasti terhimbau nanti kita ganti atau kita tambah, kita pertajam isi dari materi kita. Coba deh. Ya, itu dari orang pendidikan saya dapatkan. Ya, betul. Oke ya, jadi kita ambil sebagai contoh nih, kriteria 4 ditetapkan. Berapa jumlah dosen di Prodi ini nih, Sarjana Terapan Keamanan Sistem Informasi ini? Berapa? 6, oke. 5 tahun lagi mau berapa? Gak tahu kan kita kan? Karena kita nggak punya perencanaannya. Karena kita memang nggak punya target apa-apa gitu ya. Karena memang kita nggak mau diunggul gitu. Oh, mau diunggul ya, mau gitu ya. Tapi jumlah dosennya 6. 5 tahun yang lalu 6 master. 5 tahun kemudian 6 master juga. Ya, sama-sama gitu. Baru-baru. Yang lama udah pindah semuanya, yang baru. Bisa nggak kita dapat unggul tuh? Ya, bisa. Buatlah perencanaan yang baik, pengembangannya, ya, dan kita hargai di sini dosen berbagi rasio. Jadi kita hilangkan home base. Home base tetap boleh, ya, tapi di LKPS-nya kita itu tuh, pastilah Bapak Ibu juga ngajar di prodi yang lain kan? Sekarang ini kan kita sembunyikan itu. Jangan dikasih tahu saya ngajar di sini gitu kan. Nah, jujur aja, uraikan DTPR-nya itu tuh. Ngajar di prodi terapan ini berapa SKS, di prodi yang lain, di institusi yang sama berapa SKS, bahkan di prodi lain, di luar institusi kita juga berapa SKS. Silakan. Apa yang kita nilai? Ya, kewajaran. Berapa wajarnya kita bekerja dalam 1 minggu? Standar nih, ada di SNDikti, 40 jam. Nah, jadi kalau kita lihat SKS-nya banyak nih, ya cara menghitung SKS pun boleh. Misalnya ada 3 mata kuliah paralel. Ya, saya ngajar database di prodi ini, database di prodi sana, di database prodi itu di 1 semester yang sama. Kali-kalinya nggak sama dengan kali 50. Kali-kalinya nggak sama dengan kalau di lab di vokasi berapa? 50 juga ya? Nggak sama. Yang kedua itu tuh pasti persiapannya jauh lebih singkat daripada yang pertama kan? Yang ketiga juga gitu. Tapi jangan jumlah pertemuan di labnya atau di laboratorium di mana kita kurangin, nggak boleh. Nah, kita hitung itu di tabelnya. Kalau kami dulu di UI, di tahun 96 saya sudah praktekkan, itu namanya FTE, Full Time Equivalent. Nah, sekarang istilahnya apa? EWMP. E-nya itu ya. Waktu EWM
Ya, oke, ya, seperti itu. Itu yang kita lihat Pak Wadir. Ya, kalau masih wajar di 40-an gitu ya, dan itu juga udah dibagi, dia mengajar, dia mengabdi, dia meneliti, dan dia bebas. Saya di UI itu dari dulu, 1 hari dalam seminggu kita bebaskan dosen. Ya, kita bekerja 40 jam, kontrak nih, walaupun dia pegawai negeri, dan banyak juga yang nggak pegawai negeri, saya bagian dari manajemen, kontrak 40 jam, tapi 8 jam 1 hari, itu mereka boleh bebas. Ya, dan juga kami sediakan 1 minggu itu, setiap hari Rabu sore, nggak ada kekuliahan. Karena di situ sosialisasi, namanya Rabuan. Kita kumpul-kumpul seperti ini. Jadi udah kita desain sedemikian rupa. Ya. Nah, begitu juga mata kuliah yang project, ya, supaya mahasiswanya bisa ke lapangan, itu setiap minggu hari Sabtu itu tadi, hari Jumat, itu nggak ada perkuliahan supaya mereka bisa datang ke stakeholder ini. Jadi project yang di Fasilkom UI itu, hampir semuanya itu tuh berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan organisasi. Ya, jadi MBKM itu muncul sebenarnya khusus kami di Fakultas Ilmu Komputer UI, nggak heran. Dari dulu kita udah menerapkan seperti itu. Ya, jadi apa pesannya di sini? Dalam menyusun kurikulum secara institusi pun, Pak, itu harus ada hari-hari jam-jam kosong bersama gitu. Supaya nggak ada alasan orang tidak bisa ikut rapat, lagi ngajar gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini saya skip saja. Jadi intinya ya, saya mau langsung ya di sini nih, bahwa kira-kira mistar kita mau dipasang di mana? Mau di apa? Liga utama kah, divisi 1 kah, divisi 2 kah? Ya. Nah, kemudian tetapkanlah standar perguruan tinggi Bapak Ibu dengan melihat internal dan eksternalnya tadi, ya. Susun. Bersama boleh disusun oleh tim kecil dulu, disosialisasikan, difeedbackkan ya. Nah, ini contohnya nih ya, ini contoh P pertama saya skip aja yang ini mungkin. Ini dari Dikti ya, masih berlaku. Ya. Jadi dia back to back ya, standar nasional, standar perguruan tinggi. Kita di sini nih. Tapi ngacunya itu di sini. Sesuai dengan value-nya, kerangkanya sama. Ya, kerangkanya sama. Kemudian dulu di BAN nggak ada tuh keterkaitan antar standar. Contoh nih, doktornya 10 di standar 4 dulu ya, SDM. Pasti nilainya 4 kan? Walaupun misalnya waktu kita lihat di standar 7 penelitian itu cuma 5. Berarti 1 dosen setengah penelitiannya. Padahal semuanya doktor. Ya. Di instrumen kita yang sekarang itu harus kita kurangi dia di 4 tadi. Berarti doktornya ini tidak produktif, yang sini juga di penelitiannya juga tidak produktif. Inilah yang namanya keterkaitan antar standar ya, seperti ini ya, tata pamong, di panahnya kependidikan, penelitian, pengabdian semuanya terkait antar standar, dan 24 standar inilah yang kita ya, ini kan 24 standar nih. Inilah yang kita potret dengan 9 kriteria ya. 9 kriterianya itu yang tadi ya. Nah, jadi pengertian standar tadi harus minimal, fleksibel, dinamis, kontekstual, Bengkalis ya, jangan dibanding-bandingkan dengan Jakarta ya. Jadi kemudian dapat diukur dan dapat dicapai sesuai dengan resources yang kita miliki. Sehingga itu yang menjadi panduan kita, menjadi acuan kita ya, menjadi dasar perencanaan kita dan sebagainya. Ya. Nah, tidak ada lagi saling menyalahkan. Tadi misalnya SK visi, oke, direktur. Kalau SK mengajar, itu di level mana? Direktur juga, SK mengajar, oke. Mengenai kurikulum, senat. Nah, di lain tempat bisa berlain-lain, tidak apa-apa. Yang penting jelas siapa yang bertanggung jawab di situ. Oke. Nah, usulan dari kurikulum prodi itu dari mana? Dari Kaprodi kan harusnya kan?
Nah, itu bentuknya seperti apa? Responnya seperti apa? Nah, ini digambarkan seperti ini. Jadi, ada porsi yang memang ditangani oleh program studi, ada porsi yang ditangani oleh UPPS, ya, berarti UPPS di sini kalau politeknik langsung ke perguruan tingginya ya. Ya, ada yang ke perguruan tingginya. Ya, saling melengkapi, tidak saling menyalahi. Kalau dulu kan, mana nih laporan penelitian? Ada di LPPM. Mana nih LPPM-nya? Wah, lagi pergi kemana gitu ya. Nah, enggak ada lagi. Ya. Di LED kita itu, laporan evaluasi diri tercantum semuanya. Oke. Contoh merumuskan IQ. Nah, ini ya, satu aja saya kasih contoh, habis itu kita tanya jawab ya Pak ya. Ya, berdasarkan itu SNDT, standar dikti. Misalnya nih ya, di peraturan yang tadi nomor 3 2020 pasal 16-nya itu dikatakan bahwa setiap dosen harus hadir memberi kuliah untuk mata kuliah yang diasuhnya 16 minggu. Apakah mau di lab, apakah mau metode pembelajaran seperti apa, itu standar. Ya. Kalau kita mengacu kepada standar, kita tetapkan bahwa di Politeknik Bengkalis ini juga satu semester kita itu adalah 16 minggu. Ya. Oh, kita mau lebih baik, kita bilang melampaui. Kita buatlah satu semester 20 minggu gitu ya. Itu tidak melampaui. Ya. Atau sebaliknya, kita mau rapel setiap kali 3 kali pertemuan, setiap kali satu pertemuan kita hitung 3 kali pertemuan. Ada juga kan kayak gitu kan. Karena dia berhalangan nih, dia rapel semuanya ya. Sehingga total dia mungkin 10 minggu pertemuan. Itu juga nggak baik. Nah, itu yang perlu dikoreksi oleh penjaminan mutunya tadi. Ya. Nah, itu IQ. Penetapan 16 minggu pertemuan indikator kinerja utama. Lalu IKT-nya apa? Saya kasih aja contoh supaya cepat. Materi-materi yang kita ajarkan, baik di kelas, di lab, dan segala macam, itu tersedia dalam bentuk digital di LMS-nya institusi. Itu IKT. Sehingga asesor kalau mau melihat materi kuliah yang diajarkan oleh si A, si B, si C, dia tinggal melihat LMS-nya. Nah, kita kemarin semasa COVID itu belajar banyak. Begitu kita nggak boleh tatap muka seperti ini, ya mau tak mau kan kita pakai online. Online itu tuh ada sinkronus dan asinkronus. Ya, di tempat saya pindah dari UI ke Udinus, saya bilang harus ada asinkronusnya. Ya, semua materi masuk ke LMS-nya. Wah, mulai kelimpungan. Ternyata banyak dosen-dosen itu tuh yang materinya itu tuh nggak ada. Karena dosen itu pintar-pintar ngajar ke kelas, semua materinya itu ada di luar kepalanya. Gitu ya. Ya, jadi waktu mana nih materinya nggak ada. Ya, akibatnya apa? Kita main Zoom aja semuanya ya. Satu hari ada 5 mata kuliah. Bayangkan mahasiswa kita melihat Zoom dari pagi sampai sore. Sepet nggak tuh matanya? Ya. Benar loh Pak Wadir. Itu belum lagi coba dalam 2 tahun ini ya, kalau ada yang benar-benar mahasiswa yang tunduk gitu, lihat aja ke screen-nya. Kira-kira kena radiasi nggak dia tuh? Kena. Ya. Kalau kita mau mencelakakan orang, kira-kira dosa nggak kita tuh mencelakakan orang? Dosa. Ya, saya nggak pernah memakai Zoom itu tuh lama-lama. Paling lama saya 1 jam. Dari 1,5 jam, 2 jam saya kuliah. Selebihnya materi saya ada di asinkronus. Bahkan video-video singkat saya ada di asinkronus. Dan saya minta institusi, nah kami waktu itu di UI sudah menetapkan dari awal. Ya, Baskom UI itu kita punya LMS yang resmi. Nah, di dalam Infocom kami mengandalkan itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya nggak kita di sini LMS resminya? Belum. Ada atau masing-masing? Ya, masing-masing kan? Nah, kenapa nggak institusi? Ya. Kemudian yang sinkronusnya, masing-masing apa institusi? Masing-masing juga. Kenapa nggak institusi? Karena kalau udah institusi, URL-nya pun langsung masuk masuk ke institusi, sehingga kalau ada mahasiswa kita yang berhalangan, dia selalu bisa klik lagi URL-nya, melihat perkuliahan yang kita lakukan. Nah, itulah pendidikan 4.0. Nah, jadi pandemi kemarin itu kalau kita ambil berkahnya di
balik musibah itu sebenarnya kita menerapkan ya pendidikan 4.0. Oke. Nah, terakhir mungkin saya mau tunjukkan di sini. Ini saya skip, ini materinya banyak ya. Tapi besok bisa kita lebih rinci. Ya, saya mau. Nah, ini contoh kita menetapkan P pertama penetapan, ya. Kemudian P kedua itu setelah kita tetapkan, kita laksanakan, ya. Kemudian setelah kita laksanakan, kita evaluasi, ini kemudian kita kendalikan di pengendalian, ya. Kemudian kita tingkatkan. Poinnya di sini, apa yang dikendalikan, apa yang ditetapkan segala macam, 9 kriteria. 9 kriteria, apa yang di dalam kriteria itu 24 standar. Gitu aja logikanya, ke frameworknya saya tadi. Jadi, mau mulai dari mana? Ya mulai aja. Dharma pertama nih, misalnya. Apa dharma pertama? Pendidikan. Apa yang perlu kita tetapkan? Kurikulum, pengajaran semester, ya, cara belajar mengajar. Nah itu tadi misalnya kalau kita vokasi ini kan digiring untuk PBL sebenarnya kan, project based learning, teaching factory, teaching industry dan sebagainya. Nah belum lagi nanti konversi ke 20 SKS. Ya. 20 SKS itu bukan urusan izin dari menteri ya, itu masing-masing institusi. Ya. Dan itu juga bukan untuk menghilangkan jam mengajarnya dosen-dosen. Boleh proyek itu dikeroyok oleh 5 dosen yang mata kuliahnya dilebur di dalam MBKM tersebut. Ya. Mudah sekali. Ya, nah itulah yang kita tuangkan di dalam dokumen. Nah dokumen LED-nya Infocom itu ikutin aja strukturnya ini. Ya, yang pertama A-nya itu kondisi eksternal. Siapa stakeholder kita? Yang kedua ada 4 ini ada profil UPPS, kriteria, suplemen dan perencanaan. Nah kemudian ada 9 kriteria. Yang semuanya itu tuh kita potret dengan pendekatan PPFP. Ya. Nah ini contoh-contoh budaya mutu yang baik, selalu menyiapkan bahan kuliah yang up to date, mengajarnya kreatif, ya, kemudian aktif, interaktif, memberikan umpan balik dan sebagainya. Budaya mutu, kegiatan penelitian juga ada roadmap. Ya, ini juga kebijakan kebiasaan kita, penelitian juga jalan sendiri-sendiri. Ya, harusnya ada roadmap, ada kelompok, ya, karena nggak semua tema bisa kita kuasai. Kita perkuat kelompok-kelompoknya, atau kalau di luar negeri namanya SIG ya, Special Interest Group, dan juga PKM. Nah ini paling mudah kita kalau di kabupaten ini ada ratusan desa di sini ya, mudah-mudahan punya desa binaan gitu ya, yang bisa kita keroyok dengan pendekatan multidisiplin. Nah ini terakhir materi saya, ini yang saya bilang nantinya ini akan diberikan setiap saat atau bisa dilihat setiap saat oleh prodi-prodi. Namanya early warning program studi pada dalam Infocom ya. Ya, ini kami ambil datanya secara kuantitatif, kualitatif dari PDDikti, kami olah dengan pendekatan big data, data kategori dan sebagainya. Ya, kemudian kita dapatkan dashboard seperti ini. Ya. Yang hijau ini rata-rata nasional, yang orange ini program studi yang bersangkutan, ya, sehingga kita tahu dia kelemahannya di mana. Nah, monggo sampai hari H-nya nanti 5 tahun sekali, kalau tetap seperti ini, paling dia dapat unggul. Kalau dia mau, baik sekali misalnya. Kalau dia mau unggul, dia mesti taruh ini ke 5, sininya juga ke dekat 5, ya. Dan dia mesti tunjukkan apa yang dia kerjakan. Ya. Dan ini sangat mungkin semuanya nanti dikerjakan secara online. Ya. Nah, khusus untuk kita di bidang ini misalnya untuk besok ya. Tapi untuk yang keamanan informasi ini ya perlu kita lihat yang lagi panduan ACM-nya itu dan computing 2020 itu di 3 hal ini. Ya, security policy, security issue, security technology dan implementation. Ya. Nah, ini yang harusnya dominan di 30 SKS nanti gitu. Ya. Nah, ini publikasi saya di 2011 ya, dilihat dari segi logicalnya, sosialnya, dan fisikalnya serangan-serangan itu yang kita belum punya sampai sekarang ini. Saya cerita sama Pak Agus tadi di mobil, ya kita belum punya tuh level ancaman di Indonesia ini. Di Korea itu udah ada level 1 sampai 7. Kalau 7 itu tuh menyerang critical infrastruktur, sehingga menanganinya itu ada
Perdana Menteri. Tapi kalau serangan-serangan virus kayak Godamel segala macam, cukup di tingkat Kaprodi menangani. Sampai begitu aturan-aturannya. Dan kita udah punya konsep nasionalnya, karena saya waktu itu di Dewan TK Nasional sampai sekarang, ya cuman ya realisasinya ada sih, nggak banyak. Nah, itulah dibentuk kita BSSN sekarang ini ya, Badan Cyber Security Nasional. Ya. Oke, saya kira itu. Oh ini salah satu lagi nih mungkin. Ini contoh-contoh lab industri yang mungkin perlu dibangun di setiap prodi yang ada cyber security-nya ya. Masalah pentest, cyber defense, cyber attack segala macam. Nah, inilah yang saya lihat nanti industrinya mana, dudinya mana. Bisa dia kita industri yang membuat teknologinya, bisa kita industri yang menggunakan teknologinya. Nah, yang kedua ini yang sangat mungkin untuk kita lakukan ya. Gimana misalnya perdagangan itu bisa kita jamin masalah security-nya. Itu artinya enabler ya atau support. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf ya karena ini udah sore, tapi mudah-mudahan apa tadi istilahnya ya pakem-pakemnya ya tertangkap ya sehingga bisa kita hayati, bisa kita laksanakan di prodi kita masing-masing. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas materinya, sangat luar biasa dan mencerahkan. Baik, sesi berikutnya kita tanya jawab kepada Bapak Ibu dosen. Saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof, nama saya Danuri. Kemudian mohon maaf kondisi kurang fit. Di awal tadi ada saya mencatat bahwa apa yang dipaparkan oleh Prof tadi dengan adanya skema dari LAM Infocom ini dengan 9 kriteria itu tidak ada prasyarat. Itu salah satu tadi yang saya dapatkan dan ini menjadi perbedaan dengan LAM teknik salah satunya. Kemudian yang kedua adalah porsi besar penilaian. Tadi yang saya ingat adalah itu produk terapan dari Bapak Ibu dosen, mungkin dari mahasiswa ke stakeholder. Apakah itu masyarakat, pemerintah, dudi, seperti itu. Itu lebih kurang 52%. Nah, kami dalam hal ini dari program studi Sarjana Terapan Keamanan Sistem Informasi merupakan prodi baru, Prof. Tahun ini adalah tahun ketiga kami menerima mahasiswa baru. Dengan jumlah mahasiswa itu lebih kurang 140 orang, Pak. Tidak salah saya. Seperti itu. 23, 52, 64 itu angkanya. Nah, mungkin dengan pengalaman Prof yang sudah banyak, terutama terlibat di dalam penyusunan instrumen ini, apakah ada peluang bagi kami, Prodi Sarjana Terapan Keamanan Sistem Informasi, dengan kondisi yang pertama adalah masih Prodi baru, belum ada lulusan, dengan baru 3 angkatan. Kalau saya tadi melihat semacam ada harapan, Prof, bahwa kami bisa meraih predikat baik sekali lah. Kalau unggul itu mungkin belum gitu ya, baik sekali. Nah, ini dulu ada sedikit pengalaman di program studi Sarjana Terapan Rekayasa Perangkat Lunak. Waktu itu masih Ban PT. Alhamdulillah belum ada lulusan, tapi sudah meraih predikat B. Waktu itu masih peringkat ABC seperti itu. Kami dapat B meskipun nilainya ya pas banget lah itu, 301 gitu. Tapi enggak, yang masih B. Memang benar bahwa di sisi masyarakat di kami, ini kami rasakan di angkatan pertama, dengan predikat akreditasi ini secara psikologi masyarakat menjadi tantangan bagi kami, terutama prodi-prodi baru. Masyarakat selalu menanyakan, prodinya apa Pak? Seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan semangat kawan-kawan, didukung oleh tentunya pimpinan dari Politeknik Negeri Bengkali sendiri, kami sampai saat ini mengalami peningkatan dari sisi jumlah mahasiswa. Nah, inti dari pertanyaan saya adalah
apakah ada peluang, kemudian kalau memang peluang itu ada, apa yang harus kami kuatkan, Prof? Karena tadi ada 9 kriteria. Jelas dari sisi kriteria yang ketiga, alumni, kami 0 gitu. Nah, mungkin itu, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danuri. Ada pertanyaan lain? Pak Ramada, ada Pak? Baik, terima kasih banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan dari paparan Prof tadi. Jadi mudah-mudahan saya tidak salah menangkap, Prof. Jadi kalau yang kita pahami itu kan kalau kita mengukur tentu dengan alat ukur yang sama, sehingga hasilnya itu kan diterima di mana-mana. Gitu kan. Nah, tadi kan ada pernyataan kan kita tidak bisa membandingkan antara kita prodi D4 KSI dengan D4 KSI yang ada di Jawa sana. Nah, tentu kan apakah di dalam instrumen yang dikembangkan oleh Lab Infocom ini ada mengakomodir apa tadi mungkin hal-hal yang kalau istilah kami itu menjadi kearifan lokal gitu Pak. Kearifan lokal sehingga kan mungkin tuntutannya apakah ada bukan kita mengharapkan privilege ataupun eksus gitu ya, bahwa kita itu kan memang berada di wilayah yang relatif dari jangkauan layanan pemerintah relatif jauh, sehingga ini masukannya bagi kami ya tentu kalau mengharapkan seperti tadi ya, kalau dari standar sarana prasarana dan seterusnya tentu kan kami banyak sekali keterbatasan. Misalnya dari sisi kebutuhan lab saja, ya mungkin apa yang diharapkan untuk prodi ini tidak maksimal yang ada di kami. Gitu. Ini kan apakah hal-hal seperti itu di dalam penilaian akreditasi di Lab Infocom ini ada sedikit pertimbangan. Kemudian sejalan yang ditanyakan oleh Pak Danuri tadi ya tentu terkait status akreditasi ini kan menjadi sangat penting saat ini karena ini juga akan mempengaruhi peluang fasilitasi bagi inputan mahasiswa kami, Pak. Jadi informasi yang bisa kami sampaikan bahwa untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu, KIP kuliah itu kan harus prodi yang teragitasi, minimal C gitu kan, ada kuotanya. Tetapi prodi baru yang belum teragitasi itu tidak dapat dialokasikan kuota KIP-nya. Sehingga ini kan menjadi dorongan dan tantangan bagi kami untuk segera ini menghadirkan status akreditasi program studi yang ada di kami khususnya prodi baru. Namun, bagaimana disampaikan oleh Pak Danuri tadi, ya tentu ada tantangan di mana kalau kita lihat 9 kriteria ini kan ada kriteria yang mungkin belum dapat terukur gitu kan terkait tadi luaran khususnya lulusan. Ini mungkin mohon juga disampaikan oleh Pak Danuri mungkin demikian Pak, mungkin arahannya seperti apa nanti supaya ini hasil yang didapatkan nanti sesuai yang kita harapkan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya jawab dulu kali ya, dua penanyanya. Jadi apakah mungkin tadi akreditasinya baik sekali gitu ya? Sangat mungkin, ya, karena prasyaratnya aja udah kita hilangin. Kemudian yang nanti kosong kan hanya alumni, ya. Dan itu alumni itu ya katakanlah kalau 20% dari total semua itu udah banyak. Jadi kalau 20% dari total 400, 1/5, sekitar 75 kan berarti ya. 400 kurang 75 berapa? 300-an. Ya, 325. 325 udah unggul. Sudah baik sekali. Ya. Nah, cuman di Polke kan yang di kriteria yang lain, terutama yang 9 tadi. Kita seringnya, padahal ya vokasi ini lebih gampang sebenarnya mengisi yang 9 tadi, kriteria 9 tadi ya. Cuman di tempat lain banyak vokasinya itu, ya itu tadi saya bilang vokasi tapi rasa akademik gitu ya. Nah, tinggal lihat aja dari 3 dharma tadi. Ya. Pembelajarannya sudahkah PBL, sudahkah ada wadah teaching industri, teaching factory-nya. Saya
banyak dimintain penjelasan, Prof, kan industri di tempat kami ini manalah mau dijadikan teaching industri, ya, teaching factory. Nah, saya paham betul, nggak bisa kita saling menyalahkan. Ya, seperti saya bilang dulu di Jerman itu industrinya yang minta perguruan tingginya untuk menyediakan tenaga vokasi, baru dibuat vokasi. Kalau di Indonesia vokasinya dulu, baru cari-cari industrinya kan. Nah, buatlah di institusi kita ini nih, sudah ada nggak workshop-workshopnya, bengkel-bengkelnya? Atau kalau di akademik itu saya bilang bisnis inkubatornya ada nggak? Kita membuat visi entrepreneur. Ya, mata kuliah entrepreneur cuma 2 SKS. Bisnis inkubator nggak ada. Gimana saya mau menilai visinya itu benar-benar terwujud coba atau dijalankan? Ya. Semua mata kuliah nggak ada contoh-contoh entrepreneurship-nya. Ya, semuanya teori. Ya. Nah, ciptakan saja di institusinya ini ada bisnis inkubator, semua program studi, ya latihan entrepreneurship-nya ada di situ, latihan startup-nya ada di situ. Ya. Nah, untuk proyek-proyeknya yang sifatnya membuat alat segala macam, buat pusat unggulan, ya, Center of Excellence-nya, tingkat institusi, ya, semua bidang ilmu berkecimpung di situ. Karena mahal kalau di masing-masing prodi. Ya. Center of Excellence, bahkan dari Dikti dan Vokasi juga kita dorong. Karena kita paham betul dudinya kita itu ya nggak seperti dudi di Eropa, nggak di Amerika kayak gitu. Kita paham betul. Tapi jangan pula kita jadikan itu alasan untuk menyalahkan. Ya. Jadi kalau nanti di program studi sistem informasi, saya tanya, ya sebenarnya udah saya mulai tanya tuh Pak Kas, apa nih ciri khas dari sistem informasi di tempat Politeknik Bengkalis ini gitu. Ya. Bingung jawabnya apa? Ya sama aja dengan yang lain. Sistem, itu yang nggak benar. Tadi saya kasih ilustrasi. Oke, kita lihat dong. Ini saya lahir besar juga di Riau ya, jadi saya tahu persis. Kita sekarang ini dikelilingi oleh kebun, sawit, satu. Apakah harus sektor? Tidak. Kalau mau bermain di teori, di apa silahkan. Tapi kita kan vokasi ini. Ya, kemudian kita di daerah perbatasan. Ada pantai, ada hasil-hasil bumi, ada perdagangan internasional. Ya, apalagi dengan hasil-hasil laut dan sebagainya. Ya. Nah, sudahkah sistem informasi kita arahnya ke sana? Jangan lagi membuat sistem, ya di samping pemerintahan ya, tapi pemerintahan ini sekarang kan modelnya dari pusat. Semua aplikasi kan sudah ada dari pusat. Nah, kecuali ada yang khusus. Misalnya kayak di Lampung, Pringsiwu itu kita membuat layanan puskesmas. Ya, dari puskesmas, dari posyandu, posyandu, puskesmas, klinik, rumah sakit, itu aliran layanan kesehatan itu kita buat sedemikian rupa. Boleh, khas. Ya. Karena nggak ada itu dari pusat. Sehingga berapa sebenarnya kebutuhan tenaga kesehatan di satu desa, di satu dusun, mengcover berapa daerah, itu nggak ada. Nah, dibuat sehingga pimpinan Dinkesnya bisa mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, kalau sistem informasinya itu sudah kaitkan tadi dengan kearifan lokal tadi, kebun sawit nggak ada di DKI, nggak ada di Bandung sana gitu ya. Tapi kalau kita buat supply chain management information system, mulai dari pengadaan bibit, ya penanaman, perawatan, panen, pasca panen, ya bahkan sampai menjadi bimoli misalnya. Oh luar biasa. Proyek saya sekarang nih, saya juga terpaksa terjun ke teknis lagi ya. Saya udah pensiun, sebenarnya saya minta pensiun dini nih Pak Armada. Jadi
Guru besar kan 70, saya 60 kemarin udahlah capek pensiun gitu, tapi apa tuh? Iya pensiun kerja lagi. Tapi kerjanya ya kayak gini saya suka gitu ya. Kalau PNS itu kan saya nggak boleh pergi-pergi gini terus-terusan gitu. Kalau ini deal saya dengan Udinus di Semarang itu saya kemana-mana, saya bilang silakan pakai NIDN saya bilang. Ya, tapi saya tetap ngajar karena saya yang dari UI itu yang menerapkan e-learning. Saya dari dulu sudah ngajar itu setengah offline, setengah online, Pak. Jadi kalau nggak kayak gitu, saya nggak bisa jadi ketua Aptikom ya. Saya nggak bisa menjadi Dewan TK Nasional gitu ya. Saya sama kayak yang kawan-kawan yang lain itu pagi ya pencet gitu ya, sudah pulang pencet gitu kan. Aduh. Di UI sempat gitu kita protes nggak mau. Ya. Nah, kalau sudah buat sistem informasinya seperti itu, ya ada mitra-mitra ya prodi sistem informasi di sini. Katakanlah yang Sinarmas itu nggak mau bermitra dengan kita gitu ya. Tapi kan masih banyak peer-peer yang lain itu ya perkebunan inti rakyat yang kayak gitu ya. Banyak nih saudara-saudara saya nih orang Batak nih punya kebun 2 hektar, 3 hektar begitu ya banyak. Itu mereka kadang-kadang menjerit begitu panen harga jatuh ya jadi sampah. Nah, nanti ada ilmu sistem informasinya kita tuh yang namanya circular ekonomi ya bagaimana sampah dijadikan sesuatu yang bermanfaat secara ekonomi segala macam. Ada proyeknya, ada penggunanya, ada hasilnya. Kalau boleh dikasih lebih dari 4 nilainya, kita kasih lebih dari 4 nilainya. Kayak gitu. Nah, di kriteria 9 tadi. Jangan lagi kita ngajar IRD, data flow diagram, ya. Begitu keluar mahasiswa kita nggak tahu udah IRD ini mau diterapkan di mana coba. Bener nggak? Sedih saya ngeliatnya. Ya. Nah ini makanya banyak orang benci sama saya nih Pak Wadir gitu ya. Karena saya ngajar itu dulu 20 tahun yang lalu gitu. Sekarang saya ngajar itu sprint, ya kampas model, ya kemudian Scrum, ya itu yang saya ajarin sekarang. Ada lagi R diagram, data flow diagram ya. Kalau itu untuk nerang-nerangin oke lah gitu. Tapi mau membuat sistem udah terlambat udah kita pakai itu. Ya, saya pakai big data, saya ngolahnya pakai apa machine learning untuk melihat pola-pola. Nah makanya kalau kawan-kawan dengerin video YouTube saya di YouTube Aptikom itu kalau nggak salah 2-3 kali saya ada materi saya mengenai new paradigm in information system development. Paradigma baru di dalam, coba dengerin. Nah, nggak ada lagi pakai IR diagram, data flow diagram, kelas diagram, apa, unified, sendiri udah lupa gitu ya. Orang seminggu itu tuh sprint, selesai prototype. Dan saya buktikan, saya datang ke Udinus cuman baru 2 tahun ya, dan pas saya datang pandemi, itu kan mahasiswa D3-nya menurun. Udah ada D3. Waktu saya masuk, saya bilang kita buktikan 1 semester yang anak-anak semester 5, 6 itu, kalian harus bisa membuat startup. Mulai, oke, sekarang buat database. Udah belajar database? Sudah Pak. Coba buat database. Ya, di bidang yang kalian minati. Bingung. Gimana caranya Pak? Loh, kata udah belajar database. Iya, tapi kami nggak pernah disuruh membuat database. Dia pernah belajar database, tapi nggak pernah disuruh membuat database. Jadi mana yang dari atribut mau jadi field, mana yang record gitu ya. Bingung mereka. Mau berapa nih fieldnya? Bingung mana yang key field. Udah belajar. Jadi makanya kalau ditanya nih, kamu bisa apa gitu ya? Alumni bisa tanya nih, saya mau mempekerjakan mereka. Mereka jawab lagi, Bapak maunya apa katanya gitu. Ya. Bisa database nggak? Bisa, dikit-dikit. Bisa programming nggak? Bisa, dikit-dikit. Nah, kita rubah sekarang cara mengajar itu bukan belajar apa, tapi pernah membuat apa. Gitu ya. Kasihlah pengalaman 1 siklus penuh. Nah, kalau ditanya kamu pernah buat apa? Pernah buat SCM kelapa sawit. Wah, mantap kan? Supply chain management dari kelapa sawit.
Kau pernah buat apa? Saya pernah meneliti obat sistem mengenai konsumsi udang dan ikan di daerah Kabupaten Bengkalis. Nih sistemnya. Ya. Baru mereka tuh bisa bicara database-nya ini, jaringannya ini, programmingnya ini, algoritmanya ini, ya, user interface-nya juga seperti apa, kan ada teorinya semua, lengkap. 1 semester Pak, 3 startup lahir. 1 untuk layanan rumah tangga, karena kita tahunya layanan rumah tangga itu hanya pembantu rumah tangga ya, padahal banyak ya yang misalnya ibu-ibu baru melahirkan, setiap pagi dia ingin ada suster yang memandikan habis itu pulang. Ya, ibu-ibu yang pasangan muda bosan ngurusin anaknya, dia minta 1 minggu ke suaminya itu 1 hari itu bisa dia main ke mall. Dia hanya perlu pembantu rumah tangga 1 hari saja. Ada sekitar 20 layanan rumah tangga yang kami sediakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tukang. Musim hujan nih, bocor rumah kita nih, bingung mau cari tukang mana gitu kan. Itu layanan tukang itu juga ada belasan. Bocor, plumber, ya, ngecat, ya, banyak sekali. Yang ketiga itu pernik-pernik, itu kerajinan tangan. Orang dulu buat dulu baru jual, nggak laku habis modal. Sekarang nggak, pesan dulu baru dibuat. 3 jadi. Ada 3. Senangnya mereka setengah mati. Oh gitu ya Prof katanya. Nah saya nggak mungkin seperti itu kalau saya nggak pernah mengerjakannya. Nah di UI itu udah lama kita tugas akhir nih, tugas akhir. Saya nggak tahu di sini nih kalau vokasi tugas akhirnya individu atau kelompok. Individu kan. Nah di dalam standar nggak ada itu. Boleh kelompok, boleh individu. Sehingga kami di UI itu walaupun ini akademik ya, tugas akhir itu boleh skripsi. Ini pasti nih anak-anak yang pintar-pintar nih boleh skripsi. Kemudian boleh profesional, project. 1 kelompok 3 sampai 5 orang. Yang ketiga nih, yang nggak jelas nih mahasiswanya nih. Ya, penting dia lulus. Nah, boleh dia ngambil mata kuliah sebanyak mungkin sehingga 144 SKS, 3 jalur. Makanya masa studi kami cepat. Ya. Nah, harusnya di sini dirubah. Yang tugas akhir itu tuh kelompok. Karena teamwork itu tuh adalah salah satu soft skill yang harus ada di generasi digital ini gitu. Teamwork. Ya. Mereka ujiannya berempat, berlima, dapat A1, dapat A semua. Tapi sistemnya mereka jadi. Ya. Nah, salah satu yang monumental kerjaan kami itu namanya Lontar ya. Sampai sekarang dipakai di UI, dipakai di KPK, dipakai di BPK, yang intinya itu manajemen dokumen digital. Di zamannya itu bagus. Ya. Nah, itu tadi masalah sistem informasi keunikannya, dan dikaitkan tadi dengan apa yang ditanyakan Pak Wadir, sangat kita hargai kearifan lokal. Ya. Jadi kalau saya pertegas lagi, standar itu adalah framework. Ada 24 kotak-kotak yang dibagi 3 dharma. Pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah, kotak-kotaknya ini sama seluruh Indonesia Bapak, karena kita NKRI nih. Tapi isinya kotak-kotak, kalau UI itu harusnya, katakanlah penelitiannya itu Q1-nya itu harusnya 70%, ya. Kalau kita di sini, Sinta 3 pun cukup misalnya, tidak apa-apa. Tapi kita lihat, Sinta 3 kenapa? Oh, sebagian besar dosennya masih S2. Japungnya AA. Ya. Masa itu kita dorong, masa itu kita samakan menilainya dengan profesor, doktor. Nah, itu Pak. Tapi di kotak yang sama gitu. Nah, makanya di kotak yang sama itu dia kita kasih nilai book, tapi nggak akan mungkin dia langsung unggul. Makanya dia juara dulu di divisinya dia gitu. Nah, kalau udah gitu pasti kan nanti meningkat lagi. Nah, untuk bisa dia dihargai dengan nilai penuh tadi, makanya asesornya saya itu saya tekankan dahulukan expert judgment-nya mereka ketimbang
kelengkapan seperti Excel. Contoh nih ya, kenapa visi misi kita itu selalu ada kata unggul? Ya, karena di instrumen badan dulu kalau ada kata unggul, outward looking dikasih 4. Ya, sekarang enggak. Visi keilmuan, oke, jago di software engineering, jago di artificial intelligence. Kita lihat kurikulumnya, kita lihat kerja-kerjaannya, sejalan semuanya, udah. Ya, expert judgment ini dia dapat baik sekali atau unggul atau apa gitu. Dan sangat-sangat kita hargai tadi kearifan lokal itu benar-benar penggunanya itu tuh lokal di sini. Ya. Jangan sampai kita perguruan tinggi ini menjadi istilahnya itu menara gading. Kita hebat di sini gitu ya. Tapi masyarakat kita nyaris nggak mendengar atau merasakan kehebatan kita. Itu menara gading. Nah, bahkan kita bermimpi, ini di Jakarta dipakai nih gitu ya. Padahal nggak ada orang Jakarta pakai kita punya gitu. Kita aja mengklaim ini. Gitu kira-kira Pak Mada ini. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Dan satu pertanyaan lagi kalau ada. Tidak ada. Ini perlu ada titipan pertanyaan Pak secara online. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak. Nah, untuk sistem di alat Infocom itu menggunakan salam Pak ya. Nah, salam itu untuk sistem cek plagiatnya itu seperti apa? Plagiat? Iya, plagiat. Nah, kita itu tuh, ya ini dengerin nggak nih ya, yang nanya online kan? Kita itu tuh bukan menulis artikel ilmiah ya. Nah ini juga sesuatu perubahan yang saya bawa nih. Tahu artikel ilmiah kan dicari plagiatnya gitu kan? Tapi bukan berarti kami mentolerir plagiarisme. Udah banyak yang kita kembalikan yang masuk-masuk kemarin. Ya, misalnya nih, ada 4 prodi, 1 jurusan di sini kan. Itu kalau diuji plagiarismenya pasti kena semua itu ya. Kalau dari 1 jurusan kok, ya kan? Namanya Pak Kas muncul berkali-kali gitu ya, nama kalian muncul berkali-kali. Diuji pasti tinggi. Tapi yang kami cek itu bukan plagiat seperti tulisan karya ilmiah itu. Yang kami cek, misalnya yang diakreditasi prodi sarjana terapan keamanan nih. Kebetulan prodi apa kemarin yang barusan diakreditasi yang di teknik? Listrik. Ya. Dia pakai itu instrumennya prodi listrik, dia search and replace. Prodi listrik ganti dengan keamanan sistem informasi. Ya, sepintas cocok nggak itu? Sepintas cocok kan, wah semuanya. Tapi begitu dibaca ceritanya, kok ini ada listrik, tegangan tinggi, tegangan rendah ya. Ini security-nya apa nih? Nah, itu membangkitkan adrenalin si asesor ngecek. Itulah yang namanya plagiat gitu. Nah, boleh. Yang celaka lagi, ada gambar yang kebetulan sudah di PDF kan, nggak bisa di search and replace. Muncul prodi listrik di situ gitu kan. Itu udah kita kembalikan. Tak ada ampun. Nah, kita nggak penalti, kita kembalikan. Udah banyak yang kayak gitu. Ini yang bertanggung jawabnya. Itu tata kelola di tempatnya itu. Nah, ini bagian dari budaya mutu tadi ya. Itulah tujuan kita. Kenapa? Kaprodinya barusan keluar. Yang menggantikan prodi yang baru. Dekannya baru diganti, yang lama sudah kemana. Ya, jadi bingung. Sementara akreditasi sudah mau habis. Ya udahlah, ambil aja yang lain, search and replace. Banyak Pak. Banyak. Ya. Nah, kalau dibantu udah benar-benar di ban ya, dimatiin. Nah, ini kita kembaliin aja. Ya. Jadi kalau mau ditanya, nggak usah khawatir. Ya, sistem plagiarisme yang kami deteksi itu bukan sistem plagiarisme seperti karya ilmiah, tapi lebih ke arah substansi yang diambil dari tempat mana diganti gitu, nggak nyambung dengan cerita
Oke ya, mudah-mudahan ini menjawab. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Karena keterbatasan waktu untuk sesi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak semua bahwa besok kita masih ada kegiatan lagi. Mulai dari jam 8 sampai jam 15.30. Kami mohon kehadiran kembali dari Bapak Ibu semua. Untuk itu di hari ini saya tutup dulu kegiatan kita, kemudian kita sambung di hari Jumat. Saya selaku moderator pada kesempatan kali ini atas salah-salah yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto bersama dulu, Bro. Siap.